Baik, kita mulai ya. Yang tadi kita sudah membahas tentang teorema A, lalu teorema B itu berisi tentang aturan fungsi identitas di mana jika f(x)-nya sama dengan x, variabel ya, maka f aksen x-nya sama dengan 1, yaitu f aksen kan sama dengan d tadi ya, dk sama dengan 1. Kita lihat sekarang pembuktiannya. Betulkah demikian? Jika yang diketahui f(x) sama dengan x, maka f aksen x-nya sama dengan f(x), mohon maaf, limit h mendekati 0, f(x) plus h dikurang f(x) per h. Oke, sama dengan limit h mendekati 0, maka fx plus h kita substitusikan ke sini ya. Maka yang tadinya fx, berarti x-nya kita rubah ke x plus h. Berarti x plus h dikurang, sekarang dikurang fx. Fx tadi berapa? X. Oke, kurang x per h. Nah, lalu kita lanjutkan limit h mendekati 0, x ditambah h, ini dikurang x per h. X dikurang x kan sama dengan 0 ya, maka limit h mendekati 0 sama dengan h per h. Betul ya? X kurang x kan 0, maka sisanya h per h. Maka h per h kan 1 ya, berarti limit h per 0 sama dengan 1. Berarti hasilnya adalah 1. Jadi terbukti bahwa jika fx adalah suatu variabel x saja, ya, maka turunannya adalah f aksen x atau d x ya. Mohon maaf ini salah ya. Maksudnya ini kayak gini aja nih. D fx. Nah, kayak gitu aja. D fx diferensial dari fx sama dengan 1. Terbuktilah teorema B. Jadi kan kita selama ini jika Y sama dengan 1 sama dengan X, maka Y aksen sama dengan 1. Nah, selama ini kan kita langsung aja nih. Sudah diajarkan sejak dulu. Nah, nggak tahu ini asal mulanya dari mana. Padahal asal mulanya adalah dari teorema B. Tetap kita menjalankan seperti definisi yang di awal tadi, bahwa untuk mengetahui suatu turunan apapun, itu menggunakan limit H mendekati 0, fx plus h dikurang fx per h. Terbuktilah selama ini kita mengerjakan suatu turunan itu, jika diketahui hanya x saja, maka turunannya langsung 1. Nah, asal mula konsepnya adalah dari teorema B. Oke, selanjutnya teorema C. Nah, ini yang sering muncul ya, sering dibahas. Aturan pangkat. Jika fx sama dengan xn dengan n bilangan-bilangan bulat positif, berarti bisa 1, 2, 3, dan lain-lain, maka f aksennya sama dengan nx, n kurang 1. Ini kan yang sering kita jalankan ya. Jika fx sama dengan 4x pangkat 3, ini kayak yang di awal tadi, maka f aksen x-nya, ini kata teorema ya, coba kita lihat sama dengan n-nya tadi berapa? 3. Oke, ini jangan dulu, nanti ada teorema lain. 4-nya jangan dulu. Jika fx sama dengan x pangkat 3, ya saya ralat 4-nya, saya ubah dulu karena ini ada teorema lain. Kalau fx-nya sama dengan x pangkat 3, maka f aksen x-nya sama dengan 3 dikali x pangkat 3 kurang 1. Maka hasilnya adalah 3x kuadrat untuk turunan dari fx sama dengan x pangkat 3. Nah, ini yang sering kita jalankan selama ini, cara cepatnya seperti ini, kan? Nah, padahal
Ada rumusnya, yaitu f aksen x itu sama dengan seperti definisi di awal, limit h mendekati 0, f x plus h itu dikurang f x per h. Lalu kita substitusikanlah yang tadi fx sama dengan x pangkat n. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, itu berarti x yang di sini dirubah menjadi x plus h, ya. X plus h plus h pangkat n dikurang fx berarti x pangkat n per h. Nah, bagaimana selanjutnya? Silahkan dikerjakan. Tugas kalian yang pertama adalah membuktikan betulkah fx sama dengan x pangkat n, itu nilainya adalah nx pangkat n min 1, karena selama ini kita menjalankan demikian. Sekarang ketika kita berbicara konsep, dengan menggunakan definisi yang tadi saya jelaskan di awal, seperti yang saya tuliskan di samping ini, seperti ini, silahkan buktikan bahwa turunannya pada akhirnya hasilnya adalah f aksen x sama dengan n x pangkat n dikurang 1. Silahkan dibuktikan. Nah, ini jalan yang di sininya gimana. Ini tugas pertama kalian. Nanti dikumpulkan kepada saya.